Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Coba bayangkan sebuah tim olahraga raksasa dengan lebih dari 700 juta pemain yang entah kenapa selama ini cuma duduk manis sebagai pemain cadangan di kancah geopolitik. Nah, di sesi bedah strategi kita kali ini, kita akan membedah tuntas mengapa Asia Tenggara harus berhenti bermain aman. Kawasan ini sedang bersiap menjadi MVP alias pemain paling berharga bagi masa depan ekonomi global. Sebagai penasihat strategis, anggap saja ini adalah tahlimat khusus bagi Anda, para pengambil kebijakan global. Kita akan petakan bersama bagaimana kawasan ini bergerak dari sekedar wilayah pinggiran langsung menuju ke inti panggung dunia. Nah, ini dia peta jalan taktis kita hari ini. Ada 6 poin krusial yang akan kita lewati. Mulai dari Asia Tenggara sebagai pemain kunci, pentingnya menguasai narasi, paradoks energi, pendidikan sebagai fondasi keamanan, kedaulatan finansial, sampai kepemimpinan visioner jangka panjang. 6 langkah ini ibarat buku panduan tentang bagaimana kawasan raksasa ini akan mendikte tempo masa depan dunia. Yuk kita mulai. Bagian pertama, Asia Tenggara, pemain kunci global. Untuk benar-benar paham apa taruhannya di sini, kita harus sadar posisi kita. Asia Tenggara itu ibarat raksasa yang sedang tertidur lelap. Selama ini, kawasan ini cuma puas berpartisipasi dalam pertandingan, tanpa sungguh-sungguh mencoba memenangkannya. Lihat perbandingannya. Di satu sisi, Asia Tenggara seringkali terjebak di zona nyaman, terlalu bergantung pada kekayaan alam dan tenaga kerja murah. Pertumbuhannya sih memang kelihatan bagus, tapi sayangnya dangkal. Sekarang, bandingkan dengan Tiongkok. Mereka sukses melesat 30 kali lipat dalam 3 dekade. Kenapa? Karena mereka berinvestasi gila-gilaan pada sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang benar-benar terintegrasi, dan menciptakan kota-kota yang super kompetitif. Jadi, ini bukan lagi soal ikut lomba lari biasa. Ini tentang mengubah aturan main secara fundamental lewat inovasi yang penuh perhitungan. Yang membawa kita ke bagian 2, menguasai narasi, memenangkan persepsi. Kalau Anda mau mengubah aturan main, ya Anda harus tulis buku panduannya sendiri, kan? Dan disinilah kita menabrak krisis yang jarang disadari orang, defisit narasi. Angka ini benar-benar luar biasa jomplang. Bayangkan, dari seluruh publikasi atau buku di dunia, cuma 0,26% yang membahas Asia Tenggara secara mendalam. Padahal, kawasan ini menyumbang 9% dari total populasi global. Ini ketimpangan representasi yang sangat-sangat masif. Poin krusialnya buat Anda para pengambil keputusan adalah, kalau narasi kita terus-terusan disetir orang luar, identitas kita bakal dipersempit. Kita cuma akan dilihat sebagai pasar konsumen raksasa atau sekedar zona penyangga geopolitik. Nggak lebih. Asia Tenggara punya urgensi yang luar biasa mendesak untuk membangun narasinya sendiri. Kalau tidak, persepsi global akan terus salah arah dan risiko investasi di kawasan ini akan selalu salah dibaca. Oke, masuk ke bagian 3, paradoks energi dan keadilan iklim. Setelah bahas soal persepsi, sekarang kita bentrok langsung dengan realitas fisiknya, infrastruktur energi. Sebagai penasihat kebijakan, saya harus mengajak Anda menghadapi dilema pelik ini. Ini soal keadilan iklim historis. Haruskah negara berkembang memperlambat pertumbuhannya demi standar iklim global atau mempercepat pembangunan, tapi dengan risiko ekologis? Di satu sisi, kita dituntut cepat patuh pada standar hijau global. Tapi di sisi lain, kawasan ini butuh sekali energi murah yang masif untuk mengentaskan kemiskinan dan memacu ekonomi. Ini jelas bukan pilihan gampang. Biar lebih kebayang, lihat angka ini. 400.000 megawatt. Itu cuma tambahan kapasitas listrik yang dibutuhkan Indonesia saja untuk bisa mengejar modernisasi. Masalahnya, kecepatan pembangunan kita sekarang masih sangat lamban. Kalau ritmenya cuma segini, transisi energi ini bisa memakan waktu hampir 100 tahun. Dan kita sama-sama tahu, dunia nggak akan menunggu selama itu. Kita butuh solusi konkret yang bisa mempercepat infrastruktur energi ini tanpa mencekik urat nadi pertumbuhan ekonomi kawasan. Bagian 4, pendidikan sebagai keamanan nasional. Lalu, siapa yang akan memecahkan masalah infrastruktur raksasa tadi? Jawabannya ada di fondasi utama sebuah negara. Kualitas pikiran generasi mudanya. Data ini sejujurnya memperlihatkan kerentanan yang cukup ngeri. Bayangkan, 88% kepala keluarga di Indonesia belum mengenyam pendidikan tinggi. Tanpa literasi yang kuat, demokrasi itu jadi barang yang sangat rapuh. Kebijakan negara gampang banget diombang-ambingkan oleh populisme emosional sesaat, alih-alih dipandu oleh logika panjang. Makanya pendidikan di sini bukan sekedar program sosial biasa, ini adalah pertahanan inti keamanan nasional kita. Dari kerentanan tadi, kita sadar satu hal. Perombakan harus dimulai dari ujung tombaknya, yaitu guru. Kita harus berhenti melihat guru cuma sebagai tenaga administrasi atau penyampai materi. Mereka itu arsitek peradaban, penggerak utama inovasi pendidikan. Merekalah yang meyakinkan generasi muda kita bahwa, hey, kalian itu mampu bersaing tajam di panggung global.
Kita sering banget dengar pentingnya STEM dan pendidikan vokasi untuk keahlian praktis. Itu penting banget ya, tentu saja. Tapi senjata rahasia sebenarnya untuk generasi masa depan adalah berpikir lateral. Generasi muda harus dilatih berpikir lintas disiplin secara kreatif dan non-linear. Inilah satu-satunya cara untuk mencari solusi di luar kebiasaan dan menavigasi disrupsi gila-gilaan seperti AI atau kacaunya rantai pasok global. Bagian 5. Kedaulatan finansial dan integrasi kawasan. Sekarang bayangkan kalau generasi muda yang sudah punya keahlian praktis dan kritis tadi berkolaborasi secara regional. Ini ibarat kita main olahraga tim. ASEAN bertumpu pada 3 pilar. Secara ekonomi, kita mulai mengintegrasikan sistem lewat transaksi QR lintas negara dan pemakaian mata uang lokal. Ini manuver cerdas untuk melepaskan ketergantungan. Secara keamanan politik, ASEAN memposisikan diri jadi zona netral yang super produktif di tengah gesekan negara-negara adidaya. Lewat integrasi ini, Asia Tenggara berhenti jadi penonton dan berubah jadi jangkar stabilitas buat perdamaian dunia. Tapi ingat, supaya tim raksasa ini sungguhan menang, nasionalisme nggak bisa cuma jadi jargon kampanye. Identitas kawasan ini harus dibuktikan lewat satu hal, kesejahteraan ekonomi yang real dan merata buat 700 juta warganya. Itulah wujud asli dari kesadaran ASEAN. Akhirnya, kita sampai di kepingan puzzle terakhir, bagian 6, kepemimpinan visioner jangka panjang. Karena sejujurnya, semua taktik tadi bakal percuma tanpa pemimpin yang berani ambil resiko. Pemimpin kita hari ini harus punya rasionalitas tajam sekaligus empati kemanusiaan yang tinggi. Coba lihat fenomena kelas menengah yang terjepit. Kelompok ini tuh terlalu mampu buat dikasih bantuan sosial, tapi gampang banget hancur kalau ada guncangan ekonomi. Kalau negara gagal ngasih distribusi pertumbuhan yang adil, kelompok ini bakal tergilas habis oleh kebijakan jangka pendek. Dan percayalah, ini adalah bom waktu sosial tersembunyi yang bisa meledakkan stabilitas kawasan kapan saja. Jadi, ini dia panduan praktisnya. 4 langkah taktis untuk memimpin transformasi ekonomi kawasan. Mulai dari berpikir komprehensif, mengunci pendidikan sebagai fondasi keamanan mutlak, mengawinkan rasionalitas dan empati, sampai keberanian membangun narasi independen. Ini bukan sekedar teori, ini formula wajib kepemimpinan adaptif untuk menaklukkan dinamika geopolitik global. Nah, sebagai pengambil kebijakan global yang sedang melihat papan catur dunia hari ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Dengan laju pertumbuhan yang nggak mungkin lagi dibendung, Asia Tenggara sedang bergerak secepat kilat dari pinggiran menuju inti kesadaran global. Keputusannya sekarang murni ada di tangan Anda. Apakah Anda mau terus melihat Asia Tenggara sekedar sebagai pasar yang pasif, atau Anda bersiap untuk bermitra dengan pusat dunia yang baru? Terima kasih sudah bergabung di sesi analisis kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa mengubah perspektif strategi Anda ke depan. Di setiap halaman buku, ada dunia yang menunggu untuk ditemukan. Semakin kita membaca, semakin luas cara kita melihat kehidupan. Karena dari membaca, mimpi besar itu dimulai. Katalogbuku.com adalah platform yang berfokus pada ulasan buku dan memberi saran kepada para pecinta buku dari beragam genre dan penerbit. Situs ini berupaya menjadi sumber informasi utama untuk pembaca di Indonesia. Katalog buku menekankan kemudahan akses bagi mereka yang mencari ulasan terpercaya yang disesuaikan dengan selera yang berbeda-beda. Ingin beli buku, tapi bingung pilih buku yang menarik? Ingat katalogbuku.com sebagai referensi kamu. Coba deh kamu bayangin kamu lagi berdiri di tengah-tengah perpustakaan raksasa. Rak-raknya tuh terbuat dari kayu jati tua, menjulang tinggi sampai ke langit-langit. Kebayang. Nah, di dalamnya tersimpan sekitar 140 juta judul buku dari seluruh penjuru dunia. Kamu jalan nih, menyusuri lorong demi lorong, nyari satu bagian khusus yang menceritakan tentang rumah kita. Ya, tentang Asia Tenggara. Tapi nyatanya nggak gampang kan? Bener banget. Setelah berjam-jam keliling, kamu cuma nemuin satu sudut kecil yang agak berdebu gitu. Faktanya, dari ratusan juta buku di dunia ini, cuma 0,26% yang ngebahas Asia Tenggara secara mendalam. Angka yang sangat-sangat kecil ya? Parah sih. Padahal ada 700 juta jiwa, sekitar 9% dari total manusia di bumi yang hidup, bernafas, dan bermimpi di kawasan ini.
Jadi, pertanyaan buat kamu yang lagi dengerin sesi deep dive kita hari ini, kalau kita nggak nulis cerita kita sendiri, siapa yang bakal nulisin buat kita? Itu pertanyaan eksistensial yang lumayan bikin merinding sih. Karena hukum alamnya kan gitu, alam semesta tuh nggak suka kekosongan. Iya, pasti bakal ada yang ngisi kan? Tepat. Kalau ada kekosongan cerita, ruang itu bakal diisi oleh pihak luar. Dan pihak luar ini, ya jujur aja, sering bawa motif mereka sendiri, pemahaman mereka terbatas, dan penuh sama bias tentang siapa kita sebenarnya. Nah, makanya itu yang bakal jadi inti eksplorasi kita kali ini. Kita mau ngebedah sebuah certak biru yang krusial banget dan agak-agak ya nampar realitas kita lah. Khususnya buat kamu, para mahasiswa yang lagi siap-siap masuk dunia nyata. Kita bakal ngambil wawasan dari buku yang sangat provokatif, judulnya What It Takes, Asia Tenggara dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global, karya Gita Wirjawan. Dan yang bikin aku penasaran dari awal tuh, ini kan bukan cuma buku teori dari menara gading akademis gitu ya. Penulisnya emang benar-benar punya pengalaman langsung di lapangan. Benar, lensa ganda penulisnya ini yang jadi kekuatan utamanya. Beliau pernah ada di pusaran pengambilan keputusan makro sebagai Menteri Perdagangan kita. Terus di sisi lain, beliau juga mantan bankir investasi di Wall Street, di institusi kayak Goldman Sachs dan JP Morgan, dan juga visiting scholar di Stanford. Wah, portofolionya nggak main-main ya. Berarti beliau emang pernah duduk di ruang-ruangan eksklusif itu ya? Ruangan di mana kekuatan besar dunia ngelihat Asia Tenggara dan ya nentuin nasib ekonomi kita. Selain itu, buku ini tuh kristalisasi dari ribuan jam percakapan dengan tokoh dunia di Endgame Podcast. Dari Francis Fukuyama sampai Yuval Noah Harari. Oh, pantesan. Jadi ini emang gabungan antara kerasnya praktek di lapangan sama riset akademis yang solid. Berarti misi kita hari ini jelas ya, ngasih bekal buat kamu yang dengerin supaya punya pola pikir kepemimpinan yang visioner. Betul sekali. Kita harus cari tahu gimana Asia Tenggara bisa berhenti sekedar jadi penonton atau cuma jadi pasar jualan buat negara maju. Kita harus jadi penentu arah peradaban global. Tapi jujur nih, aku masih kepikiran soal angka 0,26% tadi. Angka sekecil itu, secara praktis dampaknya apa sih buat kita di kehidupan nyata? Nah, angka itu nyiptain apa yang dianalisis geopolitik disebut sebagai defisit naratif. Mekanismenya tuh gini, karena kita nggak punya narasi kuat, dunia luar yang bakal ngelabelin kita. Dan seringnya itu dibalut sama bias orientalisme. Bias orientalisme tuh maksudnya ngelihat kita kayak sesuatu yang eksotis, tapi ya tertinggal gitu ya? Persis. Dampaknya bukan cuma di budaya atau film aja, tapi kerasa banget di ekonomi. Investor asing di New York atau London tuh sering salah baca metrik risiko di kawasan kita, karena mereka ngandelin narasi yang salah itu. Mereka jadi nganggap investasi di sini, terlalu berisiko. Oh, paham aku. Jadi ujung-ujungnya 700 juta manusia ini cuma dilihat dari dua lensa sempit doang dong? Kalau nggak jadi pabrik dengan buruh murah dan penyedia bahan mentah, ya cuma jadi papan catur tempat Amerika dan Tiongkok berantem. Sayangnya begitu. Kalau kita bandingin sama Tiongkok, bedanya kerasa banget loh. Dalam 3 dekade terakhir, ekonomi mereka melesat sampai 30 kali lipat. Gila. Itu karena penduduk mereka banyak banget kan? Penduduk banyak itu satu hal, tapi yang lebih penting mereka punya kedisiplinan luar biasa buat ngebangun kualitas manusianya. Dan yang paling utama, mereka agresif banget ngebangun narasi mereka sendiri di mata dunia. Mereka yang ngedikte dunia, bukan sebaliknya. Analogi yang kepikiran di kepalaku tuh gini sih. Coba deh, kamu bayangin kamu lagi mau ngelamar kerja. Tapi kamu ngebiarin orang lain yang sama sekali nggak kenal kamu, yang nggak pernah ngobrol sama kamu, buat nulisin CV lamaran kamu. Itu pasti isinya bakal penuh asumsi yang salah. Bener. Pasti penuh bias dan meremehkan potensi asli kamu kan? Terus CV itu disebar ke perusahaan besar. Gimana kita mau dihormati kalau CV kawasan kita aja ditulis sama orang yang nganggap kita cuma pasar pinggiran? Analogi CV itu akurat banget buat ngegambarin defisit naratif ini. Dan disinilah tanggung jawab terbesar generasi muda, khususnya mahasiswa, itu ada. Gimana tuh peran mereka? Kalau kamu nggak mau CV kawasan ini ditulis orang lain, ya kamu harus ambil alih pena itu. Mahasiswa harus jadi pencerita atau storytellers buat Asia Tenggara. Tapi kan kadang orang mikir, nulis narasi mah cuma proyek kebanggaan nasional aja yang klise gitu. Justru itu salah besar. Literasi dan penceritaan mandiri itu senjata eksistensial. Kalian harus ngebangun apa yang disebut rasa kita.
Sebuah identitas yang memaksa dunia luar buat ngelihat kawasan ini pakai kacamata kita sendiri. Masuk akal sih, tapi ini bikin aku mikir ke akar masalahnya. Kenapa selama ini kita seolah-olah gagap gitu buat nyeritain narasi kita sendiri? Berdasarkan sumber kita ini, masalah utamanya ada di sistem pendidikan kan? Betul, dan ini bagian yang paling kritis. Ada realitas keras berupa data di buku ini. Saat ini, sekitar 88% kepala keluarga dan 93% pemilih di Indonesia belum ngerasain pendidikan tinggi tingkat S1. Tunggu, biar aku cerna dulu nih. 93% pemilih dalam pemilu kita nggak punya ijazah S1. Wah, ini angka yang serem banget kalau kita ngomongin masa depan demokrasi loh. Sangat menakutkan, makanya ditegasin kalau pendidikan tuh bukan lagi sekedar isu sosial biasa, tapi udah jadi isu keamanan nasional. Maksudnya gimana tuh hubungannya sama keamanan nasional? Logikanya gini, demokrasi itu kan ngandelin partisipasi warga yang rasional. Tapi tanpa tingkat literasi yang memadai, fondasinya jadi rapuh banget. Basis pemilih yang kurang teredukasi bakal susah mencerna visi misi kebijakan yang kompleks. Oh ya, jadi mereka bakal gampang banget kemakan hoaks, disinformasi, atau kampanye yang cuma mancing emosi doang ya? Tepat sekali. Dan ini yang bikin kita selalu muter-muter di lingkaran populisme jangka pendek atau short-termism. Ibaratnya tuh kayak kita kecanduan obat penahan rasa sakit ya. Alih-alih nyembuhin penyakit utamanya pakai terapi jangka panjang yang mungkin agak repot, kita cuma mau minum pil instan yang bikin sakitnya hilang hari ini juga. Analogi yang sangat pas. Politisi yang cerdik tapi kurang etis pasti bakal ngebaca kondisi pasar pemilih ini. Mereka sadar, daripada nawarin rencana pendidikan 20 tahun yang rumit, mending bagi-bagi bantuan tunai atau subsidi instan pas mau pemilu. Iya, karena kepuasan instan hari ini selalu menang lawan visi masa depan kan? Demokrasi kita tuh nggak hancur karena kudeta militer tiba-tiba, tapi melemah pelan-pelan dari dalam. Benar, melemah karena warganya berhenti mikir kritis dan cuma ngerespon narasi emosional. Tapi kita harus bahas solusinya nih. Nah, oke, aku mau agak nantang ide ini dikit nih. Karena kan sekarang di mana-mana narasi buat mahasiswa tuh selalu fokus ke STEM, Science, Teknologi, Teknik, sama Matematika. Ya, itu memang tren globalnya. Kan kurikulum diubah supaya kita bisa nyetak banyak programmer buat ngadepin disrupsi AI. Bukankah emang itu kunci utamanya supaya kita nggak ketinggalan kereta? Penguasaan STEM itu emang mutlak. Kita nggak bisa ikutan ekonomi modern tanpa itu. Tapi sumber Yurit mengasih peringatan tajam. STEM aja nggak akan pernah cukup. Nggak cukup gimana? Kan katanya AI itu masa depan. Di era disrupsi ini, AI itu udah bisa coding, analisis data, sampai ngitung rumus kompleks cuma dalam hitungan detik. Kalau mahasiswa dilatihnya cuma buat ngehafal rumus atau nulis kode yang sifatnya linier, mereka bakal gampang banget digantiin mesin. Oh, ngerti. Terus apa dong yang dibutuhin dari generasi muda sekarang kalau bukan sekedar skill teknis itu? Yang dituntut itu penguasaan pola pikir lateral. Ini yang nggak bisa ditiru gampang sama mesin. Pola pikir lateral. Coba tolong perjelas prakteknya di dunia nyata tuh kayak gimana sih? Pemikiran lateral itu kemampuan buat mikir lintas disiplin, melompat keluar dari jalur yang non-linier, terus nyari solusi dengan ngehubungin hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung. Ada contoh konkretnya nggak? Biar yang dengerin bisa lebih kebayang? Gini, kalau ada masalah A, pekerja biasa dengan pola pikir linier bakal pakai rumus standar B. Kalau rumus B gagal, ya dia mentok. Tapi seorang mahasiswa yang punya pola pikir lateral, kita sebut aja mereka calon arsitek peradaban nih. Mereka bakal ngelihat masalah A, terus minjem konsep dari psikologi, digabungin sama teknologi AI, ditambah sejarah budaya lokal. Oh, wow. Terus jadinya solusi baru yang beda banget. Iya, mereka ngeracik solusi Z yang sama sekali nggak kepikiran sama mesin. Mesin itu jago banget di logika linier, tapi manusia menang jauh di koneksi lateral ini. Jadi pesennya buat kamu yang lagi dengerin nih, entah kamu anak teknik, anak hukum, atau anak sastra, ini bukan nyuruh kamu buru-buru pindah jurusan ya. Tentu nggak. Tapi gimana caranya kamu bisa ngehubungin apa yang kamu pelajarin di kelas teknik hari ini sama wawasan sosiologi besok paginya? Terus dosen-dosen juga berarti harus berubah dong gayanya. Nggak bisa cuma numpang baca PowerPoint di depan kelas. Jelas, pendidik tuh harus bertransformasi jadi penggerak mimpi. Mereka harus memfasilitasi diskusi lintas disiplin dan nanamin ambisi global ke mahasiswanya. Karena tantangan kita ke depan terlalu rumit buat diselesain pakai satu kacamata doang ya. Nah, ngomongin tantangan rumit.
Mari kita tes konsep mikir lateral ini ke isu yang lagi panas banget di kawasan kita. Isu soal lingkungan dan energi. Benar, benturan keras antara ambisi modernisasi ekonomi kita ngelawan tuntutan kelestarian lingkungan global. Ini kan paradoks yang asli bikin pusing kepala. Ini studi kasus yang sempurna banget sih. Memang butuh pemikiran lateral tingkat tinggi. Coba kita bedah angkanya dulu. Biar ekonomi kita maju dan rakyat lepas dari kemiskinan, Indonesia tuh butuh tambahan kapasitas listrik sekitar 400.000 megawatt. Oke, 400.000. Terus kemampuan kita ngebangun saat ini seberapa cepat? Dah, rekam jejak kita rata-rata cuma mampu nambah 3.000 sampai 5.000 megawatt per tahun. Bentar. Kalau 400.000 dibagi rata-rata 4.000 aja, astaga, itu butuh waktu 100 tahun. Keburu kiamat dong, kita nggak akan pernah ngejar ketertinggalan kalau selambat itu. Persis. Dan dunia global tuh nggak bakal sabar nungguin kita seabad. Disinilah letak paradoks keberlanjutan yang dibahas di buku ini. Dilemanya kayak gimana tuh kalau dari kacamata kawasan berkembang? Di satu sisi, negara di Asia Tenggara tuh butuh banget energi murah, masif, dan cepet. Yang ujung-ujungnya masih pakai batu bara buat ngebangun pabrik dan nyiptain lapangan kerja. Tapi di sisi lain, negara maju nekan kita buat buru-buru pakai energi hijau yang teknologinya masih sangat mahal. Jujur ya, ini kedengerannya hipokrit banget sih dari sisi negara maju. Banyak yang berpandangan begitu. Ini ibaratnya kita disuruh ikut lomba maraton, tapi kita cuma dikasih sepatu sebelah. Terus di tengah jalan, panitia tiba-tiba bikin aturan. Kalian nggak boleh minum air dari botol plastik ya demi nyelamatin bumi. Padahal panitianya itu negara maju yang udah minum sepuasnya ratusan tahun lalu pas revolusi industri mereka yang kotor banget itu. Analogi maraton kamu tuh visual banget dan emang nangkep esensi masalahnya. Di ranah diplomasi, ini yang disebut isu keadilan historis. Negara-negara barat udah kenyang lewatin fase kotor mereka. Terus pas kita baru mau mulai, aturan mainnya diubah sepihak. Betul. Dilemanya berat banget. Apa pemerintah harus nahan rakyatnya tetap miskin karena energi hijau itu mahal? Atau nekat ngegas ekonomi, tapi ngorbanin udara dan lingkungan kita sendiri? Nah, disinilah kamu, mahasiswa, harus unjuk gigi. Kamu nggak bisa nyerahin masalah sebesar ini cuma ke insinyur doang atau cuma ke orang ekonomi doang. Pola pikir lateral tadi wajib dimainin. Bener, gimana inovasi panel surya yang makin murah digabung sama kebijakan publik yang pas? Plus diplomasi ekonomi yang garang di luar negeri, buat nekan negara maju supaya mau ngasih subsidi teknologi ke kawasan kita. Kita tuh harus bisa ngeretas jalan tengahnya gitu loh. Dan buat mecahin masalah ini, butuh kemandirian yang kuat. Ini nyambung ke poin krusial berikutnya dari sumber kita. Kalau kita terus-terusan ditekan sama standar ganda global, gimana kita bisa survive? Gimana tuh strateginya menurut buku ini? Jawabannya ada di arsitektur kemandirian regional ASEAN. Kita harus pelan-pelan ngelepasin ketergantungan dari luar, terutama ngebangun pilar kemandirian ekonomi. Nah, setuju. Mari kita fokus ke pilar ekonominya aja. Soalnya ini ibarat urat nadi yang langsung kerasa ke dompet kita sehari-hari. Langkah nyatanya apa nih? Langkah paling revolusioner sekarang tuh pergerakan menuju kedaulatan koin, khususnya lewat implementasi LJT atau Local Currency Transaction dan integrasi QR lintas negara. LCT ini kedengarannya teknis banget ya. Coba kasih bayangan dong, kenapa sistem lama kita dibilang merugikan? Coba bayangin mekanismenya gini. Kamu jualan apel, tetanggamu jualan jeruk. Kalian sepakat mau barter. Tapi sistem global bilang, kalian nggak boleh langsung tukeran. Kalian harus pergi dulu ke ujung kota, nemuin seorang bandar, terus nuker duit kalian jadi koin kasino dia. Wah, koin kasino si bandar ini maksudnya dolar Amerika ya? Tepat. Terus masalahnya, tiap kali Bank Sentral Amerika ngubah suku bunganya, nilai koin kasino ini bisa naik turun secara liar banget. Tiba-tiba apel kamu nilainya anjlak, impor mahal, inflasi meledak di negara kamu, padahal kita cuma mau dagang sama tetangga sendiri. Gila, analogi yang masuk akal banget. Selama ini kita nanggung risiko fluktuasi dari negara yang jaraknya ribuan kilometer gitu ya? Betul sekali. Nah, sistem LCT ini memotong perantara itu. Pengusaha Indonesia yang mau impor dari Thailand sekarang bisa langsung pakai rupiah sama baht. Oh, pantesan sekarang gampang banget tinggal scan QRS kalau lagi di luar negeri ya? Dan ini bukan cuma soal kemudahan scan dari handphone. Ini tuh perisai ekonomi. LCT memitigasi risiko guncangan dari luar, jadi ekonomi Asia Tenggara jauh lebih stabil. Tapi ngomong-ngomong, aku jadi mikir agak politis nih. Kalau negara-negara ASEAN mulai kompak ninggalin dolar AS,
Apa Amerika nggak bakal ngerasa terancam? Jangan-jangan dipikirnya kita mulai memihak Tiongkok nih. Pertanyaan yang sangat wajar, tapi buku ini meluruskannya dengan sangat elegan kok. Tujuan kemandirian ASEAN tuh bukan buat musuhin dolar, apalagi bikin blok buat ngelawan salah satu kekuatan super. Terus tujuannya murni buat apa dong? Buat ngebangun zona netral yang produktif. Zona netral yang produktif. Jadi kita nggak memihak, tapi kita yang ngatur ritmenya di rumah kita sendiri. Persis. Indo-Pasifik ini kan emang medan tarik-menarik kekuatan raksasa. Kalau ekonomi kita lemah dan bergantung sama mata uang asing, kita bakal gampang banget didikte. Tapi kalau kita mandiri secara ekonomi, daya tawar kita bakal absolut. Apalagi letak kita strategis banget ya. Sangat strategis. Stabilitas Asia Tenggara itu kunci perdamaian dunia loh. Jalur perdagangan laut yang paling vital, dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan, ada di halaman rumah kita. Triliunan dolar barang lewat situ tiap tahun. Menjadi mandiri itu berarti kita mastiin urat madi ekonomi bumi tetap aman tanpa disetir pihak luar. Wawasan geopolitik yang luar biasa nih. Kita udah bahas makronya. Dari energi sampai kedaulatan koin. Sekarang aku mau narik semua ini biar lebih membumi. Balik lagi ke kamu, generasi muda yang lagi nangkring dengerin ini. Gimana cara kalian ngeksekusi ini semua? Untuk itu, kita harus bandingin realitas Asia Tenggara masa kini dengan masa depan ideal yang harus kalian rebut nantinya. Oke, kita mulai dari ngebedah penyakit masa kini dulu deh. Apa yang paling bikin kawasan kita agak bunguk jalan di tempat? Membuat kebijakan sampai masyarakat bawah, fokusnya cuma buat keuntungan kuartal depan atau pemilu tahun depan. Kelihatan banget sih efeknya. Kelas menengah kita tuh sekarang benar-benar terjepit kan posisinya. Di atas kertas mereka dianggap terlalu mampu buat menerima bansos. Tapi rekening mereka sebenarnya rapuh banget. Betul. Ada guncangan dikit aja entah di PHK karena AI, harga beras naik, atau ada keluarga yang sakit, mereka langsung tergelincir jatuh miskin lagi. Dan sistem ekonomi instan ini bikin ketimpangannya makin kerasa ya. Di berita tuh GDP kita katanya dipuji-puji, pertumbuhannya meroket. Tapi kalau turun ke jalan, kekayaan itu ya cuma mutar di segelintir elit aja. Ditambah lagi mentalitas ekstraktif kita tebang pohon, keruk nikel, terus jual mentah-mentah gitu aja ke luar negeri, malas bikin inovasi. Suram bener ya masa kini kita. Terus, kalau ngikutin blueprint buku ini, wujud masa depan ideal yang harus dibangun generasi ini tuh kayak apa bentuknya? Masa depan itu harus dipandu sama filosofi the long game, atau permainan jangka panjang. Pemimpin dan warganya berani ngambil keputusan yang agak pahit hari ini demi ngerasain buah manisnya 20 atau 100 tahun lagi. Kayak ngebangun kualitas guru berstandar global yang butuh waktu lama itu ya? Iya, dan di masa depan ideal itu, definisi nasionalisme juga bakal berubah total. Maksudnya, nasionalisme bukan lagi sekedar narasi heboh di sosmed atau teriak-teriak serang negara tetangga ya? Sama sekali bukan. Nasionalisme sejati itu diukurnya dari seberapa nyata keadilan ekonomi dirasain sama rakyat yang paling bawah. Selain itu, masa depan ini ditandai sama terbangunnya ASEAN Consciousness. Kesadaran kolektif gitu ya maksudnya? Betul. Generasi depan nggak cuma ngerasa sebagai warga Filipina atau Indonesia atau Thailand, tapi mereka punya identitas yang nyatu sebagai warga Asia Tenggara. Kota-kotanya juga dikasih wewenang buat lincah berinovasi, nggak harus nunggu instruksi kaku dari pusat terus. Kontras banget ya. Dari yang tadinya reaktif dan mikir instan, berubah jadi masyarakat yang lincah dan mikirin nasib cicit mereka 100 tahun ke depan. Terus, kesimpulan buat mahasiswa dari semua ini apa dong? Jangan biarin diri kalian terjebak mentalitas kerdil. Jangan gampang puas cuma karena IPK 3,9 terus dapat kerja kantoran yang aman. Untuk jadi inti dunia, Asia Tenggara tuh nggak perlu niru adidaya yang pakai pamer militer. Kita cuma butuh jadi kawasan yang paling adaptif dan paling relevan. Kalianlah yang harus jadi arsitek peradabannya. Wah, merinding dengar kesimpulannya. Jadi, buat ngerangkum deep dive kita yang lumayan dalam ini ya, kalau kamu pengen kita beneran pindah dari tepi panggung ke pusat lampu sorot, ada 3 fondasi utama. Pertama, kamu wajib menguasai literasi dan berani nulis narasi kita sendiri buat ngehancurin bias orientalisme. Dan yang kedua, buang jauh-jauh kebiasaan mikir linier. Latih pola pikir lateral setiap hari buat mecahin krisis-krisis besar. Benar. Gabungin ilmu teknologi, hukum, sama ekonomi. Dan yang ketiga, berhenti terobsesi sama hasil instan. Mulailah main di the long game.
Karena masa depan Asia Tenggara itu nggak bakal jatuh dari langit, tapi harus kamu rekayasa dari sekarang. Sepakat. Mengubah nasib 700 juta orang itu jelas bukan kerjaan semalam. Sebelum kita udahan, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kamu renungin. Mengingat semuanya yang udah kita bahas tadi. Kalau transaksi lintas negara tanpa dolar ini makin masif, dan kesadaran kolektif ASEAN ini beneran berhasil nyatuin hati 700 juta manusia, Pertanyaan yang menarik. kira-kira bagi generasi anak cucu kamu nanti, apa konsep batas negara di peta Asia Tenggara ini cuma bakal jadi sekedar garis imajiner usang di buku sejarah? Pikirin baik-baik ya. Makasih udah nyediain waktu buat menyelami wawasan ini bareng kita. Latih terus pemikiran lateralmu, dan sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.